Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum untuk semuanya yang nonton. Energi rame-rame masal ya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di-skip supaya kalian bisa memahami sepenuhnya isi bacaan ini dan kalian bisa memilah, memilih dan menyesuaikan bagian-bagian mana yang menurut kalian cocok. Ambil manfaat-manfaat positif ya yang sekiranya bisa membuka wacana kamu. Buang yang sekiranya bisa membuat kamu negatif, oke? Energi-energi, eee, general seperti ini bisa campur aduk ya, dan juga bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu dengan energi orang yang kamu pikirkan, dengan energi orang-orang yang juga nonton ya. Kalau ingin dibacakan hanya fokus kepada dirimu, permasalahanmu itu personal reading, konsultasi pribadi, private reading ya. Caranya ada di deskripsi video YouTube ini ya. Dan, kalau untuk kalian yang ingin detailnya nanti akan saya jelaskan sekilas ya di akhir video. Kita lihat dulu, energi kamu yang nonton, "Loh kukuku cepat, peel off ini gini." Oke, kita lihat energi kamu yang nonton semuanya ya, energi kamu semuanya yang nonton. Untuk temanya apa Bunda, saya tidak pernah menentukan tema, saya serahkan kepada semesta, termasuk ini, semuanya ya, termasuk ini juga, energi kamu. Semoga kamu yang nonton semuanya ketarik energinya ke sini ya, banyak yang ketarik sehingga video ini menjadi manfaat. Oke, kita serahkan kepada semesta, apa yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian ya. Pastikan kalian sudah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum memulai menonton bacaan ini. Cepat keluarnya, the lover. Oke, kalian sedang ada hubungan asmara dengan seseorang. Saya lihatnya seperti itu. Tapi the lover ini, teman-teman, saya melihatnya itu bukan cinta kasih yang tulus, yang ya mungkin kamu merasa tulus sama dia, "Saya tulus Bunda, semua saya kasihkan." Ya, sebenarnya kalau tulus sebenarnya ya, kalau tulus itu apapun yang apapun yang terjadi, apapun yang kamu berikan, ya sudah Kak, kamu nggak minta balasan mau dia baik, mau dia balasnya seperti apa ya, itu tulus ya. Tapi di sini ada, bukan saya bilang kamu nggak tulus, tapi ini wajar sih, wajar secara manusiawi. Kalau orang menyayangi seseorang atau masuk dalam hubungan, inginnya kan juga disayang, diperhatikan, tidak diabaikan, itu umum ya, memang seperti itu manusiawi. Tapi di sini memang melekatnya agak banget ya. Mungkin ada obsesi, mungkin juga ada, sifat-sifat yang seperti ingin selalu terikat gitu loh sama seseorang. Sekali lagi ya, ini general. Kalau memang ini bukan energi kamu, kamu nggak usah terlalu sensitif ya. Mungkin yang ketarik ke sini adalah orang yang seperti ini, ya. Mungkin kamu nggak seperti ini, berarti ini bukan kamu, gitu, ya. Karena ini pembacaan rame-rame, umum. Oke, kalian sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Kalian sebenarnya kalau sudah mencintai itu ya, sebenarnya totalitas ya. Tapi jatuhnya yaitu ada harapan. Juga kalau ada harapan, itu satu setel ya. Setelannya adalah kekecewaan, gitu. Oke. Saya merasakan kamu ini, banyak beban, terutama beban dalam hubungan ini, karena ini bersebelahan, ya. Beban yang sangat berat, seakan-akan kamu mau mau menjalani hubungan sama seseorang ini, hubungan asmara ini, kayaknya kok sanggup nggak sanggup gitu loh, sanggup nggak sanggup, ada kelelahan juga, kok yang keluar langsung nggak enak ya. Oke, the oke. Kamu adalah orang yang pernah jatuh dalam satu permasalahan, situasi terpuruk, tapi kamu pernah bangkit juga ya dari keterpurukan. Jadi bisa disimpulkan kamu adalah sosok seseorang yang walaupun dijatuhkan kamu mampu untuk bangkit kembali ya.
Seberapa pun beban yang berat, kamu selalu mengusahakan, apalagi untuk seseorang yang kamu kasihi. Karena di sini saya merasakan ada seseorang yang kamu cintai. Oke, bottom-nya. Kamu ini adalah seseorang yang sebenarnya lebih lebih banyak menunggu daripada berbuat untuk hubungan lo ya, menunggu. Mungkin di sini mungkin kamu merasakan bahwa aku nggak mau gerusa-gerusu gitu ya, nggak mau sembrono, nggak mau bertindak bukannya apa, tapi kamu mungkin memberikan kesempatan pada seseorang yang terhubung sama kamu untuk mungkin bisa ada perubahan, melakukan sesuatu, ya. Mungkin juga kamu menunggu dia ada action, mensupport kamu yang berat ini, mensupport kamu yang pernah terpuruk, atau mungkin kamu masih dalam proses untuk kebangkitan. Kamu menunggu, ini bisa juga menunggu waktu kamu. Ada juga di sini yang penasaran ya, hubunganku yang kayak gini ke depannya gimana sih Bunda ya, sekali lagi ya, untuk melihat yang ke depannya saya nggak mau. Walaupun bisa saya nggak mau kasih tahu ya, karena untuk saya tahu itu kan bisa jadi itu saya sok tahu ya. Kemudian kedua mungkin juga memang itu memang petunjuk. Ketiga, saya juga nggak yakin ya. Jin itu kan pinter, setan itu kan pinter mempengaruhi manusia ya. Saya nggak mau di situasi kondisi atau di satu apa ya, yang abu-abu, putih-putih, gelap-gelap gitu ya, putih-putih, hitam-hitam ya. Tapi kalau abu-abu saya mending enggak gitu. Lagi pula hal-hal yang kedepannya itu miliknya Tuhan. Mohon maaf, kenapa saya bahas berpanjang lebar seperti ini? Karena di sini banyak yang ingin tahu ke depannya bakalan gimana hubungan aku sama dia. Ya, kalau memang kamu tidak memikirkan itu, berarti ini bukan energi kamu, gitu aja. Ya, eh di sini kamu menanti sih, lebih banyak menanti. Menanti gimana sih? Tapi lebih banyak pasrah. Ada beberapa yang pasrah. Adakah dari yang ini berjuang? Sebenarnya daya juangnya itu lebih kepada bagaimana kamu itu bisa nyaman, ya, bukan berjuang bagaimana harus sama dia sebenarnya enggak, ya. Tapi situasi kondisi kamu enggak enak, kan kamu harus harus mengenakkan situasi kondisi kamu. Tapi selagi kamu terhubung sama orang ini, hubungan kamu enggak enak seperti ini, kamu masih menunggu. Mungkin juga kamu menunggu proses healing, menunggu proses menunggu dia, menunggu adanya perubahan. Yang jelas situasi kondisi kamu saat ini saya lihat nggak jelas karena masih samar-samar, masih bayangan-bayangan dan lebih banyak diam, menunggu, pasrah. Oke, itu energi kamu. Benar atau tidak, itu tergantung kamu yang nonton semuanya. Kalau salah atau hanya sebagian dari kartu yang keluar tadi itu hanya sedikit yang cocok, ambil yang cocok saja. Ambil yang berguna saja. Ambil yang manfaat saja. Ya, sisanya abaikan. Lanjut ya. Mau lihat seseorang yang kamu cintai, yang kamu tunggu mungkin ya. Orang yang kamu tunggu siapa ini? Lah orangnya acuh tak acuh. Orangnya agak cuek memang. Orang yang lebih ke kecenderungannya adalah masa bodoh gitu loh. Apakah dia masa bodoh sama hubungan ini, Bunda? Bisa jadi karena kan saya menarik energi dia yang terhubung sama kamu. Atau memang karakter dia memang tipikal orang yang cuek gitu. Lanjut ya. Ya. Orang ini memang tidak bisa diprediksi. Modelnya itu on, off, naik, turun ya, modelnya seperti itu. Saya lihat orang ini memang pengalaman hidupnya banyak. Ya, saya nggak tahu usianya berapa. Yang jelas pengalaman hidupnya banyak, terus dia juga ditempa dengan skenario-skenario semesta ya. Perjalanan hidup dia nggak mudah. Kemudian saya melihat
Orang ini sebenarnya tipikal orang yang mengalir saja sih, ya. Jadi saya lihatnya orangnya nyantai dalam hidupnya itu lebih banyak dibawa santai, ya, lebih dibawa santai. Ini mungkin perbedaannya sama kamu orangnya kalau memang terpuruk atau ada sesuatu yang nggak beres, kamu ingin segera membereskan. Kalau orang ini menggelinding saja atau mengalir, sehingga mungkin secara koneksi kalau saya lihat di sini, akhirnya kamu sekarang memilih untuk menunggu, ya menunggu pergerakan dia, menunggu perubahan dia atau perubahan dalam hubungan ini, nunggu ke depannya karena kan kita sama-sama nggak tahu, mungkin seperti itu ya, bener apa enggak? Oke. Teman-teman, kalau soal kebangkitan dari keterpurukan, saya melihat dia pun juga sama seperti kamu. Mungkin kamu ada persamaan juga, mungkin persamaan masa lalu cerita atau persamaan luka batin gitu ya. Persamaan trauma mungkin sama, punya luka yang sama, ya gitu. Ya saya itu nggak politis teman-teman, maka dari itu kalau saya bikin judul itu aneh-aneh ya. Kayak datar gitu ya. Jadi nggak menarik orang. Saya nggak puitis orangnya, nggak bisa merangkai kata. Orang ini adalah orang yang sama seperti kamu, orangnya sebenarnya survive ya, kalau suruh bangkit dari keterpurukan. Orang ini kebanyakan yang ketarik ke sini adalah orang yang penyendiri, atau dia adalah seorang single, ya beberapa walaupun nggak semuanya. Dan orang ini biasanya kalau kalau ya saya bilang tadi ya, naik turunnya kehidupannya dia, bangkit dari keterpurukan dia itu atasi sendiri, berusaha sendiri. Dan dia memang orang yang mandiri ya, mandiri kalau saya bilang. Eee, Banyak maunya, impiannya juga besar saya lihat, ya. Orang ini pernah depresi loh teman-teman, ya pernah ada trauma, luka batin yang dalam, oke. Oh, beberapa juga orang yang sudah pernah menikah atau saat ini pun masih menikah. Bisa jadi ini pasangan kamu, bisa jadi, ya. Di sini oke, pernah ini banyak ya, banyak yang ketarik energinya ke sini adalah orang yang pernah gagal dalam hubungan. Ini si dia, ya si dia. Teman-teman, sekali lagi energi general seperti ini bisa vice versa yo, bisa terbolak-balik, mungkin mungkin yang ini justru kamu, ya. Silakan kalian sesuaikan, oke? Yang ditunjukkan semesta cuman ini. Silakan kalian pilah dan pilih, kalian rasakan dengan intuisi kalian, apakah kalian merasa energi kamu yang ketarik ke sini, energi permasalahanmu yang ketarik ke sini. Oke, saya mau lihat koneksinya ya. Kamu menunggu dia, dia cuek. Orang ini kan suka apa-apa sendiri ya, mungkin dia punya masalah, dia punya beban, atau dia punya sesuatu, eee, mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya atau hidupnya, tapi tidak di-share ke kamu. Koneksinya ya, masih dengan kartu yang sama, deck yang sama, koneksinya. Yang jelas punya banyak kesamaan, itu koneksinya. Apakah itu menjadi koneksi yang kuat? Kita lihat. Yes, ya, kalian sangat cocok sebenarnya, nyambung. Tapi hubungan ini memang menimbulkan ini ya, stres ya, saya nggak tahu kamu stres tah? Bikin nggak bisa tidur, ya. Energinya kayak banyak masalah gitu loh hubungan kamu sama dia itu. Coba kita lihat ya nanti masalahnya apa ya. Oke, kamu sudah kenal lama, sehingga sepertinya tahu gitu loh. Sama-sama tahu, saling tahu segala sesuatunya, ya, baik buruknya, susah senangnya, busuk-busuknya sudah tahu. Oke, memang nggak mudah ini koneksinya ya lumayan kuat sih, ya lumayan kuat.
Karena kalau kalian itu menyatu, hubungan pas baik-baik saja, wah asik banget saya lihatnya, asik banget. Oke, oke kita lihat ya, apa sih yang bikin masalah dalam dalam hubungan kamu sama dia, kita lihat yuk. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bilang terima kasih untuk yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe. Dan saya ucapkan salam kenal untuk yang baru saja gabung. Salam kenal dari saya Julia Kim Tarot ya, dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja jangan lupa di-subscribe, dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Ya, kalau kalian menemukan video ini di platform yang lainnya selain YouTube, itu hanyalah potongan. Kalau ingin lengkap ya hanya di YouTube. Oke, kita lanjut ya. Untuk melihat permasalahan kamu sama dia. Terlalu banyak rahasia, ketidakterbukaan, sulit untuk mengungkapkan apa ya? Kalau sulit terbuka gitu loh, apa adanya itu sulit. Mungkin juga banyak kebohongan. Betul. Ada tekanan-tekanan dalam hubungan ini. Ada abuse loh, ada kekerasan juga. Saya nggak tahu kekerasan nggak hanya dipukulin aja ya. Kekerasan itu juga bisa kekerasan secara verbal, secara lisan mungkin. Atau sikap-sikap yang sekiranya itu bisa menekan mental seseorang. Ada di sini. Sikap cuek yang seumpamanya ya contoh ya, ketemu terus melengos. Gitu. Itu kan juga abuse itu. Atau kata-kata yang sarkas gitu, sikap-sikap sarkas. Itu kan abuse juga. Tekanan. Ini hubungannya sangat menekan ya. Menekan bisa kamu aja, bisa juga dia. Ya, silakan kalian sesuaikan. Oke. Di sini power, self belief dan courage. Teman-teman, strength ini adalah kartu-kartu atau energi-energi yang sekiranya itu agak keras ya, keras, atos gitu. Atos itu bukan sebentar ya, bukan. Kalau bahasa Jawa atos itu keras. Oke. Kalau Sunda atos kali. Antos mungkin anu ya, suruh nunggu gitu ya, bentar gitu. Jadi mungkin permasalahannya ini ada salah satu atau keduanya sama-sama keras. Meyakini prinsip-prinsipnya ya nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau dalam hubungan, kalau sama-sama keras ya repot. Kita lihat lagi ya. Duality, balance. Two of Pentacles. Saya merasakan ya gini. Permasalahannya itu habis baikan, musuhan lagi, konflik lagi, gontok-gontokan lagi gitu terus. Ada ini membingungkan energinya. Kadang ya bisa buai hubungannya, sama-sama baik. Maka dari itu, saya tadi menyampaikan bahwa kalau pas baik, ya pas cocok, pas nggak ada apa-apa, enak hubungannya. Ini membingungkan sih, mungkin bisa cukup membuat stres ya, orang yang masuk dalam hubungan ini. Sebentar baikan, terus ngambekan lagi. Sekali lagi ya, ini general ya, belum tentu untuk kamu. Silakan kamu sesuaikan, kalau kamu nggak mengalami ini, ya berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Sesimpel kan? Oke, kita lihat lagi ya. Oke, aku. Alhamdulillah. Ya, banyak pertengkaran ya. Banyak konflik. Konflik. Ya, apa ini? Disagreement. Sama-sama nggak setuju. Ada ambisi, ada keinginan, ya. Satu sama lain masing-masing. Ya apa ini caranya? Kok bisa gini? Nah, gini loh. Satu sama lain itu punya keinginan, punya mau, gitu loh. Tapi sama-sama nggak nyambung. Maka dari itu mungkin banyak kesalahpahaman, adu argumentasi, konflik. Banyak di sini saya rasakan ada yang kekerasan memang ya. Kalau ngamuk
mukul, oke. Komunikasi nggak bagus, karena apa? Otot-ototan seperti yang saya bilang, sama-sama keras, sama-sama punya power, ya, Power Ranger. Oke, saya lihat ya. Iya, hubungannya sempat baik, tapi ya gitu lagi kalau saya lihat. Itu sih permasalahannya, jadi ini jadi tema kita ya. Putus nyambung, on off, konflik baikan lagi, ya, datang dan pergi, seperti itu. Oke, saya mau lihat energi dia ke kamu ya. Energi dia ke kamu seperti apa? Energi dia ke kamu seperti apa sih? Tak ini ya, mencong ini. Saya kalau nggak simetris nggak senang. Energi dia ke kamu seperti apa? Kamu kalau nonton tarot saya ya, video saya itu jangan gedu, tahu nggak? Medenteng gitu loh, apa ya? Fokus ke bacaannya sambil nggak nyantai aja ya. Fokus ke kartunya, tapi tetap nyantai. Sambil tiduran nggak apa-apa. Biasanya kalau dengerin saya, terus ketiduran. Iya nggak sih? Ada yang gitu nggak? Terus besok dilanjut, kadang-kadang lupa sampai video berikutnya. Ada nggak yang kayak gitu? Aku rasakan ada. Lupa nggak diterusin sampai video selanjutnya. Yang kemarin lupa sudah. Oke, saya lihat ya energi dia ya. Petunjuk semesta. Dua, ambil aku. Kita lihat lagi ya. Energi dia kepadamu. Oke, ada yang keluar. Oke, energinya cuek teman-teman. Ada acuh tak acuh. Ya, kurang peduli. Ya maaf, yang ditunjukkan semesta ini. Ya saya baca apa adanya. Lanjut ya. Kelamaan bunda kalau baca. Biarin, saya mau nyantai. Saya lelah kalau ke susu. Gak bisa disusu-susu ini. Ya. Energi dia ke kamu. Mungkin sama ya. Sama kamu. Jadi sebenarnya sama-sama sayang. Sama-sama seneng. Ya. Sama-sama cinta. Tapi ya itu. Kalau kartu The Lover ini keluar. Energinya itu adalah energi-energi. Bukan cinta yang tulus penuh kasih, saling memaafkan, pengertian enggak ya. Wis pokoknya cinta, medenteng cinta, fokusnya cinta, wis pokoknya cinta aja gitu loh. Cinta sih cinta, tapi kalau banyak perbedaan ya konflik. Logis kan? Apakah perasaannya benci? Saya lihat ya enggak tuh. Walaupun mungkin sering konflik. Marah bunda, saya belum melihat energi kemarahan di sini. Kita lihat energi dia ke kamu. Energi ini bisa macam-macam teman-teman. Energi apapun terserah semesta nunjukin. Bukan terserah saya. Oke. Energi dia kepadamu. Ya. Three of Pentacles itu adalah energi kerjasama. Energi berbagi. Bentar. Jadi saya melihat energi dia itu ke kamu seperti ini loh. Seperti kalian itu kayak jadi hitung-hitungan gitu loh. Kamu sudah memberikan apa, dia sudah memberikan apa, itu sering menjadikan konflik. Kemudian, memang energi dia ke kamu, karena mungkin sama kuatnya, sama-sama punya power, ya sama-sama kerasnya. Di sini kerjasama jadi nggak terjalin dengan baik. Energi dia ke kamu, dia merasakan seperti itu. Seharusnya ini bisa jadi hubungan yang enak dan kerjasama yang baik kalau nggak saling sama keras. Tapi apakah dia menyadari bahwa dia itu
egois atau keras kepala sendiri ya, itu nanti kita masih mau lihat energi dia ke kamu dulu. Syukur-syukur kalau ditunjukin sama semesta tentang apa yang kamu tanyakan. The Tower. Hubungan ini ya, dia merasakan energinya sudah rapuh. Hubungan sudah nggak lagi kuat. Terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak pertengkaran. Ace of Beasts. Energi dia ke kamu. Ada ingin awal mula baru. Ya, awal mula baru ini bisa sama kamu, bisa dengan hal yang lain. Kalau saya lihat, oke, teman-teman, saya mohon maaf. Orang ini, ya, energinya ke kamu. Kalau memang sudah nggak betah sama kamu, ada loh keinginan untuk tebar pesona atau mencari orang lain. Sorry, yang terbaca ini. Oke. Jadi, jangan terlalu sensitif ya teman-teman. Sekali lagi ini adalah pembacaan rame-rame banyak orang. Ambil yang cocok dan bermanfaat untukmu. Buang yang nggak menyenangkan. Jadi seperti itu ya, energi dia ke kamu. Tadi apa yang mau ditanyakan? Kok lupa aku? Apakah dia, ntar ya, mohon maaf, saya merasakan orang ini toleransinya kurang. Jadi dia ini gimana sih kalau hubungan itu harusnya kan kalau sayang itu ya penuh kasih gitu loh. Tapi ini kok saya merasakan energinya kayak ya seenaknya sendiri, egois, maunya merasa benar. Dia selalu merasa benar, melakukan hal yang benar, sementara kamu salah terus. Ya, sementara kamu juga nggak mau disalah-salahin di sini. Apakah dia benar-benar merasa seperti itu ya? Dia merasa selalu benar. Saya lihat ya, saya cek ya. Bagaimana dia ya menyikapi hubungan ini, menilai hubungan ini, terutama menilai kamu. Tuh lepas. Tak lepas lagi. Gak bisa. Bagaimana sih dia menilai hubungan ini? Kalau saya rasa sih dia merasanya hubungan ini sudah nggak kuat ya. Nggak kuat. Sayangnya sayang. Tapi kalau nggak bisa dipertahankan lah gimana? Nggak bisa kompak gimana? Kita lihat ya. Terlalu banyak rasa sakit. Jadi dia ini merasa ya hubungan ini nggak menyenangkan lagi. Teman-teman. Kalau memang dia yang memang bikin perkara ya, kamu sudah selalu mengalah. Ya gimana? Namanya dua kepala ya. Dan sama-sama keras, mungkin dianya yang keras, kamu sudah berusaha mengalah, tapi dia tetap keras ya. Gak ada toleransinya. Ya berat, dia merasa sakit hati. Ya karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan kamu mungkin. Kita lihat ya. Iya, gini teman-teman. Orang ini katanya sayang sama kamu, tapi banyak konflik. Tapi saya lihat orang ini juga nggak mau pergi loh dari hubungan. Nggak mau pergi. Maunya kamu yang berubah, menuruti sesuai dengan keinginan dia, bisa bekerja sama menurut versi dia. Itu baru namanya oke. Ya. Oh dia pergi nggak mau, tapi dia juga nggak mau berubah kok. Nggak mau, dia keras memang. Dia merasa malah kamu yang bikin dia sakit hati.
Saya nggak tahu ya kejadiannya ya, dan ini general. Bisa bener buat kamu, bener energi kamu dan dia yang ketarik dan energi permasalahan kamu, bisa juga enggak ini. Oke, dia menyikapi hubungan ini. Kalau memang nggak bisa diajak kerja sama kamu, ya kita sendiri-sendiri, ya. Tapi saya melihat dia nggak melepasin kamu, nggak melepaskan kalau memang dia sudah pergi, ya sudah pergi. Secara energi dia nggak melepaskan kamu. Kenapa dia nggak bisa melepaskan kamu? Karena ada rasa sakit hati, ini energi negatif. Nggak akan bisa lupa. Dia merasa sudah bijak sih menyikapi hubungan ini ya, terlepas dia ternyata nggak bijak ya secara nyatanya ya, tapi dia merasa sudah tepat ya. Mungkin dia malah menuduh kamu yang enggak, kamu nggak bijak lah, kamu beginilah, kamu begitu. Dia maunya benar sendiri. Dia merasa benar kok. Oke. Ya aku akan memulai melakukan apa-apa yang aku senangi. Aku akan melakukan apapun yang suka-suka aku dengan sendirinya, dengan aku sendiri. Nggak usah sama kamu nggak apa-apa, ya. Tapi di sini ada yang menggantung ya, nggak melepaskan benar-benar melepaskan ya. Sebenarnya kenapa dia seperti itu? Ada yang sudah menghadirkan orang lain, menganggap kamu salah semua ya, mungkin itu dijadikan alasan, mungkin dia marah memang sama kamu, "Lah kamu gitu, makanya aku sama orang lain aja," gitu ya. Itu kan alasan basi ya. Ini sih dia menyikapi hubungan sama kamu, ya. Berarti dia nggak sayang lagi lah sama kamu. Kita lihat ya. Sebenarnya masih sayang apa enggak? Atau memang sengaja menggantung seperti ini? Kalau memang sengaja menggantung nanti kita lihat tujuannya apa. Kita lihat yuk perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu seperti apa sih? Perasaan dia ke kamu. Dia ini banyak bapernya ya sama kamu ya. Saya nggak tahu kenapa. Dia terlalu sensitif soalnya perasaannya. Kalau sama kamu itu sensitif. Sebenarnya ada kenyamanan ya, seperti yang saya bilang tadi, nggak semuanya hubungan sama dia itu nggak enak semua. Ada sempet juga kok hal-hal yang menyenangkan. Kenapa dia di sini juga nampak ya, kenapa dia nggak meninggalkan kamu ya? Katanya kamu menyakitinya ya. Karena tidak bisa dipungkiri di dalam hati kecilnya pun dia merasakan ada kenyamanan sama kamu. Saya nggak tahu yang terjadi sebenarnya seperti apa. Tidak sepenuhnya hubungan sama kamu itu ya mungkin Eee, dia menganggap kamu seperti ini dan seperti itu, tapi mungkin tidak disampaikan, sekali lagi orangnya tertutup mungkin beberapa, menyimpan rahasia. Salah satunya mungkin, eee, dia nyaman sebenarnya sama kamu, ada sisi kenyamanannya, ada sisi perasaan yang masih cinta, ya oke. Perasaan dia ke kamu itu memang tidak ditunjukkan. Jadi sebenarnya dia cinta nggak, nyaman ada, ya, cinta belum keluar. Tapi orangnya keras sekali lagi ya, orangnya gengsi untuk bilang bahwa kamu itu oke, kamu nggak bisa orangnya seperti itu. Gengsinya terlalu besar. Perasaan dia nyaman tapi gengsi. Oke, apa nih? Oke, rindu selalu ada. Kalau cinta yang sangat besar saya lihat tidak. Sebenarnya cinta, makanya digantung, makanya nggak melepaskan. Karena masih ada sisi kenyamanan, ya. Jadi hubungan sama kamu itu nggak semuanya nggak enak, ya. Tapi ada sisi-sisi yang membuat dia berat untuk benar-benar melepaskan.
Tapi di sini saya lihat, kalau dia ini serakah kalau saya bilang ya, nggak mau melepaskan, bilang kalau, merasa kalau hubungan sama kamu nggak enak, juga ada beberapa yang sempat menghadirkan orang lain di hatinya, di hidupnya mungkin di pikirannya, tapi kamu nggak dilepasin, gitu. Sebenarnya mau dia apa sih sama kamu, ya? Kenapa seperti itu dia? Maunya apa? Karena kalau saya lihat maunya itu bingung, ya. Karena orang serakah dan orangnya keras. Maunya dia bisa ngapa-ngapain bebas tanpa kamu, ya. Tapi kamu nggak dilepasin juga karena ada sisi-sisi yang tidak dia dapatkan dari orang orang lain itu dapatnya dari kamu, ya. Jadi maunya paket lengkap yang dia hidupnya bisa enak, ya. Orang ini memang selalu pingin enaknya sendiri. Kita lihat ya, sebenarnya dia itu maunya apa. Ya, kalau memang bingung berarti kan, skala prioritasnya atau presentasi yang lebih besar itu kemana? Kita lihat ya, semoga dapat tunjuknya. Jangan lihat Om, kita lihat ya, mau kamu apa? Ini 3 kartu, kalau belum jelas saya ambil kartu lagi, kalau sudah jelas nggak usah, ya. Release your ex, ya. Jadi gini teman-teman, memang ada keinginan untuk melepaskan. Kalau memang kamu adalah, orang lamanya dia ingin melepaskan. Di sini saya merasakan dia ingin melepaskan orang lamanya. Ya, silakan kalian sesuaikan ya, gimana ini artinya atau kesesuaiannya dengan, apa yang kamu alami, ya kamu sesuaikan sendiri. Yang jelas di sini petunjuknya tentang apa sih maunya dia, ya. Dia sebenarnya ingin melepaskan orang lamanya dia. Kalau kamu orang lamanya dia, berarti kamu yang ingin dilepaskan. Secara mungkin lebih kepada, energi. Di sini saya juga merasakan kenapa dia menggantung dan melepaskan, karena sebenarnya ada energi yang mungkin sulit untuk dia bisa melepaskan kamu. Ya mungkin kamu sering doain dia atau kamu sering ngebatin dia sehingga dia pun sering terkoneksi sama kamu. Oke lanjut ya. Oke. Tapi ada yang beberapa di sini, nggak semuanya ya. Ada yang ingin rekonsiliasi atau penyatuan kembali. Tapi teman-teman di sini kalau memang kalian masuk ke dalam cinta bersegi, dia ingin melepaskan orang lamanya dan ingin rekonsiliasi lagi dengan, jadi gini, kalau ini cinta segitiga, dia akan lepaskan salah satunya, ya. Siapa Bunda? Dia kalau saya melihatnya lebih memilih kamu sih, ya, lebih memilih kamu. Ini kan saya bilang tadi ya, prosentasenya yang lebih besar ya, ininya lebih kenceng ya, lebih kenceng soal bersatu kembali, tapi ya itu tadi, kalau memang kamu digantung ya, tapi dia masih tetap nyaman sama kamu dan dia orangnya gengsian, ya itu mungkin akan butuh waktu atau proses yang panjang, ya. Dan dia di sini lebih ingin melepaskan seseorang yang lebih banyak memberikan sakit sama dia. Oke. Gini, kalau dia logika ya, kalau dia nggak segera melepaskan kamu, padahal dia mungkin sudah sama orang lain, ya, tapi nggak 9 tahun juga ya, mungkin hanya sebulan 2 bulan, ya. Saya lihat orang ini masih ingin kembali. Kecuali kalau memang sudah pisah lama, ya, setahun lebih, saya kira lebih memilih untuk melepaskan. Jadi yang lepas nggak mungkin kembali, Bunda. Kita nggak pernah tahu ya ke depannya ya. Jangan terlalu berekspektasi, jangan terlalu pikirannya terlalu panjang ke depan, karena sebenarnya manusia nggak ada tugas untuk seperti itu kok. Ya.
Itu biar tangan Tuhan yang menyelesaikan, yang berkarya. Biar semesta yang berkarya, bukan manusia, bukan, bukan. Ya. Lord. Teman-teman, sebenarnya gini. Banyak yang masih terikat secara koneksi energinya, ya. Terus ini masih bisa diselamatkan kalau energinya memang benar ini punya kamu ya. Kamu sesuaikan saja. Saya masih merasakan energi untuk baikan, untuk baik lagi. Tapi apakah ya ke depannya itu akan baik terus? Ya nggak ada yang tahu. Coba kalau kamu tanya ke dukun atau apa mungkin bisa jawab ya. Nggak tahu itu benar, nggak tahu itu bohong ya. Kalau saya cuman bilang yang ke depannya kita nggak pernah tahu. Cuman kalau kemungkinan dari energi ini masih ada. Karena apa? Di sini hmm, kalau memang dia menghadirkan orang lain lagi ya, selain kamu, itu hanya sifatnya sesaat kalau saya lihat. Ya. Lebih besar energi maunya dia lebih kepada orang yang lebih lama, lebih mengenal, leb- lebih membuatnya dia nyaman. Ya, yang lain cuma hiburan. Kalau memang menghadirkan orang lain, itu sih. Ya, sudah. Sudah saya kira saya mau lihat inisial sebagai tambahan ya. Kalian fokus ke kartunya tadi, kalian sudah menyimak dari awal hingga 41 menit lebih ya. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja, comot ya. Selebihnya yang nggak cocok, buang ya. Ambil yang sekiranya bisa membuat pikiran kamu terbuka, itu aja ya. Jangan kalau nggak cocok ya wis lah gitu. Kamu ambil sisi-sisi manfaatnya dari tarotnya, bukan hanya kecocokannya saja. Karena apa? Di setiap video saya lebih lebih banyak sharing ya, lebih banyak cerita-cerita, lebih banyak bagaimana sih menyikapi situasi, kondisi atau permasalahan yang terbaca yang ditunjukkan oleh semesta, kita bahas bareng gitu ya. Ya nggak bareng sih, saya tok, kalian cuma nonton ya. Jadi untuk yang hanya nonton, tonton aja lah kalau kalian suka. Nggak suka janganlah ditonton gitu ya. Oke, kita lihat ya. Inisial ini bisa inisial kamu, inisial dia, inisial siapapun, apapun di antara kamu dan dia. Ya, tapi ini sifatnya hanya tambahan supaya seru aja, ya. Bacaan saya belum tentu juga benar. Ya, tapi kalian ambil dari yang benar-benar, dari yang bagus-bagus, yang positif-positif ambil. Ya, karena ini pembacaan tarot bukan perdukunan yang sok tahu. Ya, ada kode. Kamu sama dia ada kode-kodenya. Ya, kode-kodean, kodein. Waduh, kodein. Ada yang suka mabuk-mabuk. Kodein. Oke, hati. Ya. Lukman Hakim, suami saya. Janganlah, ya. Oke, jadi ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Kalau memang ini nggak cocok, jangan dipaksain, ya. Karena ini pembacaan rame-rame. Terus sarannya Bunda gimana sih untuk menghadapi ini? Kayaknya kurang ke kanan. Cara menghadapinya, ya. Tak pikirnya dan tak lihat energinya. Kembali ke kamu, ya, kembali ke kamu. Kalau kamu nggak nyaman, bertengkar terus ya. Masalahnya gini loh, ini kembali sama kamu. Karena saya melihat kamu sayang, kamu cinta. Walaupun apa yang terjadi sakit, nyatanya kamu juga nggak melepaskan energi dia kok. Terus saya mau bilang apa? Ya kan? Karena kalau kartu itu kan nggak mengalami ya. Saya yang narik kartu ini kan nggak mengalami. Kamu yang mengalami, yang merasakan, yang sakit semua, yang sedih. Kalau saya kan tinggal ngomong aja apa yang ditunjukkan semesta dari kartu saya. Kalau saran saya, rasakanlah teman-teman.
Kalau memang nggak nyaman ngapain? Kan gitu. Logika kan? Tapi kalau ini rumah tangga, ya nyaman nggak nyaman. Dulunya gimana? Kalau kalau tahu nggak nyaman kan saya nggak menikah sama dia, ya nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu ya. Kalau sudah berjanji, berikrar ya sama Tuhan, berjanji sama Tuhan untuk menyatu, ya berjuang. Sakit semua bunda lelah, ya istirahat, terus lanjut berjuang lagi. Ya, karena memang tidak ada istilahnya, ya sudah nggak cocok, lelah, ya buyar gitu. Kalau pernikahan ini jangan gampang-gampang buyar, itu hal yang dibenci sama Tuhan. Kalian mau dibenci? Nauzubillahi min dzalik, jangan. Ya. Gini aja, yang penting kamu sudah masalahnya ini loh, yang saya rasakan kamu itu seneng nemen gitu loh sama orang ini. Enggak bunda saya nggak seneng, sudah nggak demen, ya berarti kamu ikhlas toh, ikhlas dan nggak akan mikirin dia. Kamu lihat tarot ini kalau memang kebetulan ketarik ya ketarik aja, cuman kamu mungkin justru ya hal ini sudah terlewati mungkin banyak yang ngetawain ya. Haha, sudah pernah ngalamin, ya bodoh banget aku dulu ya. Ngapain gitu. Banyak juga yang seperti itu. Ya nggak apa-apa. Ini memang bacaan tarot seperti itu. Jadi rasakan teman-teman, karena kamu yang ngalami ya. Kalau kamu terlalu melekat sama seseorang yang cuek, tapi kamu juga nggak mau ngelepasin ya, kan ya repot Mas Yo. Mas Yo, meskipun tarotnya itu bilang, "Udah lepaskanlah." Ya sudah, saya mau berusaha, lepaskan fix, no debat gitu ya. Tapi di perjalanannya kamu pasti akan, tapi nggak apa-apa kalau memang nggak layak. Ngapain kamu dolim sama dirimu sendiri, membuat dirimu hidup nggak enak, ya nggak sih? Kalau memang memungkinkan kenapa kamu mesti nggak enak? Memungkinkan untuk bahagia. Tapi ya itu tadi, jangan terlalu kalau kuncinya ya jangan terlalu menyalahkan orang lain atas apa yang menimpa diri kita. Itu akan menjadi beban untuk kita sendiri. Sementara orang yang kamu tuduh atau yang kamu merasa dia yang menyakiti kamu, mungkin nggak akan merasakan seberat kamu. Karena apa? Itu mengandung energi negatif. Seakan-akan kamu terdolimi. Ya jangan mau terdolimi. Gitu loh. Bikin batasan, bikin prinsip, bikin benteng. Ya, supaya kamu nggak seperti itu. Nggak diperlakukan supaya hal dari luar itu tidak membuat kamu kacau balau. Kontrolnya di kamu. Kamu berhak loh bahagia. Saya ditolimi bunda, ya jangan boleh ya. Wong diri kalau kamu membiarkan orang lain dolim sama kamu, menyakiti kamu, terus kamu diem aja, terus kamu merana, berarti kamu dolim sama dirimu sendiri. Bukan orang itu. Ya kalau orang dolim ya kamu tahu dolim lah ngapain, gitu loh. Enak ya kalau ngomong bunda. Iya syukur jeplak, iyalah. Wong saya tugasnya ngomong, bukan tugasnya menjalani. Jadi apa yang saya sampaikan bisa kamu ambil, bisa juga nggak kamu dengerin. Bebas kok. Ya, jadi ambil bagian-bagian yang menurut kalian, oh iya, benar. Kalau memang bisa membuka wacana kalian, bisa menjadi lebih positif, menjadi lebih kuat, gak popo ya. Kalau membuat kamu mangkel ya jangan didengerin. Nah, ngapain buang-buang kuota hanya untuk mangkel-mangkel, ya kan? Mangkel itu ngamuk, marah, keki, ya. Itu kalau pesan saya. Terus pesan semestanya apa? Ya mungkin bisa berbeda dengan pesan yang saya sampaikan. Kita lihat yuk. Jadi bunda apakah dia mau minta maaf terus mau kembali untuk minta maaf? Lah, kamu selama kamu berharap seperti itu akan tambah sulit buat kamu. Itu menyulitkan kamu, gitu loh. Nah, dia punya salah kok. Nah, ini masalahnya. Kalau keras sama keras, ya kan nggak akan ketemu, ya. Masih sampai jebat ya, meskipun sampai ini ya nggak akan ketemu. Ya akan jadi konflik batin terus. Kamu nggak akan bisa damai. Enggak, saya damai, justru damai tanpa dia. Ya. Kalau memang damai tanpa dia, kalian nggak akan kepo lagi. Walaupun kepo, walaupun tahu tentang dia, nggak ngaruh. Ya. Nggak ngaruh. Nggak akan membuat hatimu goyah. Nggak akan membuat hatimu bergetar. Nggak akan membuat pikiranmu melalang buana. Terlalu banyak pesan semesta untuk kamu. Semuanya ambil yang positif. Bisa diambil, bisa enggak? Let yourself feel your all emotion do kan? Ya rasakan sendiri. Seperti yang saya sampaikan. Mana ini?
Halah, masa HB-ku sudah mulai membusuk. Nah, ya. Let yourself feel all your emotion. Ya, jadi gini, suruh suruh lihat emosi kamu. Emosi itu nggak hanya susah, nggak hanya susah, marah, enggak ya. Secara perasaan lah emosi itu, ungkapan perasaan. Di sini clear chords, let yourself feel all your emotion. Jadinya gini, kalian itu emosi apa aja dari hubungan ini, kan sudah macam-macam ya. Jadi seperti yang saya bilang, ya. Seneng sudah pernah, ya, susah, terpuruk, bangkit, balik lagi, ya. Kalian kan sudah pernah semuanya. Sekarang kamu pertimbangkan secara bijak, ya. Apapun yang kamu rasakan, kamu bisa memilih, bisa memilah, dan kamu bisa menyikapi. Karena saya lihat kamu adalah, kalau memang kamu di sini ya, seperti yang saya sampaikan pertama tadi, kamu orang yang mudah untuk bangkit. Jadi sebenarnya permasalahan kamu sama dia, seseorang yang keras begini, ya, sebenarnya kamu tahu yang harus kamu lakukan. Kalau kamu ingin dia berubah, apalagi kalau ini pasangan yang nggak mudah-mudah untuk berpisah, kamu bisa sending, ya, sending your important messages. Jadi pesan-pesan penting dalam artian kamu bisa mendoakan dia, ya. Kok enak dia yang jahat, kok aku yang mendoakan? Loh, kamu nggak tahu. Kalau mendoakan orang yang baik sama kita itu biasa. Tapi kalau mendoakan orang yang membuat kita itu sedih, membuat kita kecewa, itu luar biasa, ya. Pahalanya buat kamu, bukan buat dia. Buat dia belum tentu, ya. Yang jelas untuk kamu, karena kamu mendoakan baik. Doa baik kembali kepadamu baik. Begitu pula sebaliknya. Natural beauty and authenticity. Be yourself as God made you naturally attractive and lovable inside and out. Jadi kamu itu diciptakan Tuhan dengan penuh kasih, ya. Kalau kamu diciptakan dengan penuh kasihnya Tuhan, terus kamu membiarkan dirimu, ya, tersakiti, berarti kamu nggak kasih sama ciptaan Tuhan, yaitu dirimu sendiri, ya. Jangan hanya karena cinta, obsesi. Cinta boleh, bodoh jangan, ya. Cinta boleh, kalau tidak membuat bahagia, tidak membuat nyaman, tidak membuat tentram, itu bukan cinta, itu malapetaka. Kadang-kadang yang bikin orang nggak karu-karuan hanya karena harapan manusia itu sendiri. Pengennya dia minta maaf, pengennya dia berubah menjadi baik, pengennya dia mengerti perasaanku, pengennya, kakek pengen. Apakah itu berlebihan, Bunda? Sebenarnya enggak, ya. Tapi kalau keinginan itu bisa menjatuhkan dirimu sendiri lah, nggak usah, mending nggak usah pingin, gitu loh. Give it to God, suruh doa. Betul apa enggak aku bilang tadi? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu yang kamu butuhkan. Loh, ya apa sih? Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kamu, bukan kamu ngarang-ngarang sendiri. Yang terbaik buat aku adalah begini, begini, begini. Dia datang, minta maaf, dia berubah. Belum tentu. Mungkin yang terbaik adalah kamu tahu bahwa dia adalah orang yang tidak menyenangkan seperti ini, sehingga kamu harusnya membuka pikiran kamu untuk bagaimana sih selanjutnya saya harus bersikap, gitu. Bukan untuk memaksakan keadaan untuk tetap sama dia. Sebenarnya kadang-kadang pesan-pesan semesta, petunjuk-petunjuk semesta. Kalau kamu sudah doa dikasih petunjuk, semakin dilihatkan kejelekannya atau semakin dilihatkan kebaikannya, ya. Di situ sebenarnya sudah ada petunjuk, kamu aja yang bingung dengan kegalauan hati. Maka dari itu, doanya dikencengin. Katanya semesta lo ya. Emang Bunda sendiri doanya gimana? Ya urusan saya. Tapi jujur saja enggak, ya. Enggak ini juga, enggak kayak yang tinggi-tinggi itu enggak. Saya lebih lebih banyak kerja gini loh, ya tarot, yang ngurusi anak yatim, doanya kocar-kacir, sholatnya kocar-kacir. Ya pengennya ya harusnya nggak gitu, tidak. Don't try this at home, ya bukan untuk kalian tiru,
Tapi saya mau jujur memang saya juga manusia biasa, kadang-kadang lupa. Ini juga mungkin ngingetin saya suruh banyak-banyak doa, ya, juga kamu, ya, give it to God. Jangan terlalu banyak cari uang, Yuli, ya, pasrahkan kepada Tuhan. Nah, itu juga ingat, karena saya kapan itu masuk UGD karena kecapean personal reading terlalu banyak, ya, serakah berarti saya. Nah, itu contoh untuk kamu juga. Aku nggak mau kayak gitu lagi. Maka dari itu personal reading sekarang saya batasi untuk yang penting-penting dan untuk yang memang benar-benar sungguh-sungguh membutuhkan. Memang ribet ya baca di saya karena harus lewat admin. Ya, cara personal readingnya gimana sih Bunda? Ketik daftar tarot, kirimkan ke admin. WA-nya admin mana? Ada di deskripsi setiap video YouTube saya. Kenapa nggak ada di platform lainnya? Memang nggak sengaja nggak saya kasih. Ya, jadi untuk orang yang memang niat. Ya. Kenapa sih kok dipersulit? Sebenarnya bukan dipersulit ya. Dari situ energi itu kefilter sendiri. Untuk orang-orang yang memang sabar, orang-orang yang memang uh, karena juga pembatasan saya banyak loh. Saya nggak baca jodoh maut, rezeki, sama hal-hal yang kedepannya loh. Yang akan terjadi apa, apakah dia balik, apakah dia begini dan begitu nantinya. Itu kuasanya Tuhan, saya nggak mau, bener-bener takut aku. Ya, baca tarot itu riskan teman-teman. Ya, untuk orang yang nggak tahu, pikirnya ini ramalan. Ya, sakti-saktian. Padahal ini loh hanya media untuk bagaimana sih kita menyikapi hidup ya. Bisa diambil, bisa enggak juga. Kalian pikir itu kalau resonate itu berarti yang baca itu tarotnya itu hebat gitu ya. Enggak, saya enggak merasa hebat, bisa juga memang sama semesta ditunjukkan lewat tarot, gitu aja. Pembaca tarot seperti saya itu cuman baca kok. Ya, ya memang seperti saya memang diberikan mungkin ya dari leluhur, mungkin ada turunan lah, mungkin memang dapat pulung dari Gusti Allah, dapat kemampuan lebih ya. Tapi saya nggak pakai untuk yang bisa membuat orang itu aneh-aneh pikirannya ya, nggak logis, jauh sama agama, moh aku, nyemplung aku nanti di neraka ya. Oke. Jadi saya kira itu saja. Memang kalau di akhir pembacaan saya banyak oceh. Kalau kalian nggak suka ya jangan sampai belakang, jangan sampai akhir video. Nanti kamu munek-munek nanti, ya, enek. Oke, ambil yang positif, buang yang negatif, teman-teman. Kalau ada yang nggak suka, ya kamu jangan menyimpan energi nggak sukamu dan mangkal sama aku, nggak suka sama bacaan terus nggak suka. Mengotori hati kamu dan pikiran kamu saja, ya jangan. Ambil yang enak-enak saja. Kalau nggak cocok, ya wis nggak usah ditonton gitu loh. Oke? Semoga bacaan ini manfaat positif sehingga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang buang-buang kuota nonton video ini. Sekali lagi untuk personal reading, ketik daftar tarot, kirimkan ke WA admin, biar admin yang memberikan clue-nya, memberikan cara-caranya ya. Semua pembacaan di saya dengan video call. Langsung interaksi. Bukan voice note, bukan chatting, bukan apa ya. Langsung ketemu seperti ini dengan terjadwal. Jadwalnya admin yang ngatur. Saya tinggal bacain ya. Silakan terhubung dengan Kak Flori, admin saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.